Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2821 Lagu Peri yang Luar Biasa. Zeng. Ye Chen memetik senarnya, dan musik merdu terdengar. Nine Nether Fairy Songs membangkitkan dunia, masih begitu indah. Mata kosong Yao Qi memiliki seberkas cahaya ilahi, dan ekspresi kusam juga memiliki sentuhan emosi manusia warna boneka memudar sedikit demi sedikit, diiringi irama yang anggun. Produk ini jauh lebih andal daripada Longji. Melihat kewarasan Yao Qi berangsur pulih, Nan Mingyu tersenyum dan melirik Ye Chen. Kalian berdua saling mencintai. Liu Ruyan tersenyum manis. Di kehidupan sebelumnya, ketika Ye Chen dalam keadaan linglung, dia juga memainkan 9 lagu peri neter untuk seseorang. Namun, lagu peri yang dia pelajari tidak lengkap. Ye Chen sadar saat bermain piano, dan suara piano ketika menghilang, Ye Chen linglung lagi, mungkin suara piano yang membuat cinta ini. Qin, catur, kaligrafi dan lukisan, menipu, menguasai segalanya. Culing menghela nafas, dan juga melirik Ye Dasao. Pria itu sedikit menyipitkan matanya, bermain dengan santai dan berpuas diri. Hingga bab 9 lagu peri neter membangkitkan dunia, dia juga memainkannya melalui dua dunia manusia dan dunia bawah, dan membantu Ye Chen mendapatkan kembali ketenangannya. Chu Xuaner juga tahu lagu peri ini. Di masa lalu, 9 lagu peri ketenangan Liu Ruyan diturunkan darinya, tetapi yang ortodoks sebenarnya adalah permaisuri Donghua, yang belum mencapai pencerahan ketika dia menciptakan lagu peri, dan cukup berbakat. Suara piano yang merdu bergema melalui Heng Yue dan Dachu. Malam ini, terlalu banyak orang yang kesurupan, karena musikinnya terlalu misterius, dan tampaknya memiliki semacam kekuatan magis yang dapat menghilangkan kabut suasana hati, tetapi setiap orang yang mendengarnya memiliki pikiran yang jernih, dan bahkan yang luar biasa mendapat sentuhan sihir dari suara Qin segera menerobos. Lagu peri yang diciptakan oleh permaisuri Donghua telah menjadi gerakan terindah dari gunung dan sungai besar ini, dan semua makhluk hidup. Lagu ini bagus. Diciptakan oleh Yang Maha Tinggi, bagaimana bisa biasa saja, dan telah diwariskan ke dunia selama bertahun-tahun tanpa akhir. Kita harus belajar ketika kita punya waktu. Di bawah puncak Yunfei dan di luar sekte Heng Yue, banyak talenta berkumpul. Mereka tidak tidur di tengah malam, dan mereka pergi ke sini untuk mendengarkan musik piano. Selama bertahun-tahun, saya tidak tahu Kaisar ke-10 Chu juga seorang sastrawan dan penyair. Lihatlah keterampilan piano ini, tidak ada yang perlu dikatakan. Lihat, itu disebut cinta timbal balik. Kaisar kera kecil yang datang ke Dachu untuk berjalan-jalan, berkata dengan penuh arti. Kui Niu, Nandi, dan Zhong Huang juga ada di sana. Mendengar ini, dia tidak lupa melirik Long Jie memang lebih dapat diandalkan dari Anda. Jika aku bertemu Yao Qi dulu, akan sulit untuk mengatakannya. Long Jie berkata dengan sungguh-sungguh, dan dia serta Ye Chen menjelaskan kebenaran kuno dengan sangat baik, bulan adalah yang pertama dekat dengan air, sedini sebelumnya. Hidup tersesat di garis start. Kata-katanya menyebabkan semua orang menatap kosong, terutama Dewi Sukuro, yang telah membungkus tangannya di belakang punggungnya, memelintirnya dengan keras, dan meletakkannya setelah dia setuju, mengapa dia masih memikirkan istrinya. Monyet itu, sapi itu, cacing kecil itu, kalian bertiga tidak bisa menahan diri untuk dipukuli. Surat Tianzun muncul entah dari mana dan berkata dengan arogan saat dia berjalan. Orang-orang juga sangat gila, dan mereka memiliki gayanya sendiri kemanapun mereka pergi. Kaisar kera kecil melihat ke samping, Kui Niu melihat ke samping, dan Long Jie juga melihat ke samping. Mereka semua menyentuh dagu mereka dan mengamati Tianzun dari atas ke bawah. Ketiga mulutnya berbicara tentang mereka. Ini jelas mencari masalah. Sangat kuat, sangat kuat. Zhong Huang bergumam, Nandi dan Shizun juga seperti ini, cahaya ketakutan di mata mereka tidak bisa disembunyikan, dan kesombongan yang menyerbu ke arah mereka seberat gunung, membebani mereka dari bawah. Napas. Tiga saya tidak bisa menahan pukulan. Kui Niu bertiga terbatuk serempak. Mereka bukan orang bodoh, seperti Tianzun, apalagi dipilih,
suara mereka semua habis, dan itu tidak cukup untuk dia saja, terlalu istimewa begitu kuat. Membosankan. Tianzun menggelengkan kepalanya. Kamu sangat gila, kamu punya nyali untuk meminta anak ketujuhku memukulmu dan memukulmu sampai mati. Yang mana putra ketujuhmu? Ye Chen. Aku masih punya sesuatu untuk dilakukan, jadi mari kita ambil langkah dulu. Tianzun malu-malu. Meninggalkan sepatah kata pun, menoleh dan pergi, dan dia tidak akan menemukan Ye Chen jika dia ingin mengalahkan siapapun, dia hanya binatang buas, dia masih ingat pertempuran di alam surga, dia tidak marah setelah mengalahkannya. Semua orang memperhatikannya pergi, dengan makna yang dalam di mata mereka, mereka tidak tahu dari mana orang ini berasal, dan mereka bahkan tidak tahu kapan dia memiliki kaisar muda lagi. Namun, melihat betapa gilanya orang ini, dunia manusia pasti ramai. Entah berapa banyak orang yang akan dihantam olehnya. Tidak seorang pun yang bukan kaisar muda perlu naik. Temperamen tertentu dapat membutakan mata orang. Ketika saya memejamkan mata dan melihat ke puncak Yunfe lagi, saya sudah dikelilingi oleh penglihatan. Itulah visi Tao, dalam kekacauan, semuanya berkembang. Ada lebih banyak orang yang berkumpul, beberapa datang untuk mendengarkan musik sitar, beberapa datang untuk melihat penglihatan, mereka semua tahu bahwa Yao Qi telah lulus ujian dan telah kembali dari bencana, keributan sebesar itu tidak kehilangan reputasi. Dari Kaisar Gadis Muda. 3 tahun malapetaka, 2 kuasi Kaisar Puncak diciptakan. Pria tua itu menghela nafas dan mendecakkan lidahnya, berdiri di luar gerbang Tianxuan, memandangi Heng Yuezong dari jauh. Zaman perubahan Kaisar membuat kami dan para tetua sangat malu. Kaisar Zun menggelengkan kepala dan tertawa. Katakan saja, keluarga Ye Chen semuanya berbakat, terutama Ye Chen dan Jining Xuang, yang paling menonjol. Yang satu adalah tubuh suci kuno yang sunyi, yang lainnya adalah tubuh peri. Mencapai puncak Kaisar Zun. Hari ini mereka lebih kuat dari generasi lama, kebangkitan generasi baru menandakan akhir dari generasi lama, siapakah orang-orang ini? Ketidakpuasan selalu tidak mungkin, zaman mereka sudah menjadi sejarah. Suara piano di puncak Yunfe menghilang di beberapa titik, dan Jining Xuang yang linglung sadar sepenuhnya, bermandikan cahaya bintang dan cahaya bulan, cerah dan tanpa cacat, seperti peri dalam mimpi, tampak nyata atau tidak nyata. Selamat datang kembali. Ye Chen tersenyum hangat. Yao Qi tersenyum samar, mimpi, ribuan tahun, masih terasa paling hangat di rumah. Di puncak Yunfe di bawah bulan, tidak ada yang mengganggu mereka, bahkan Xiong Er dan yang lainnya menjadi peka. Di pagi hari, sinar matahari yang hangat menyinari bumi. Ye Chen bangun pagi, memakai celemek, berjalan ke kompor, dan menyiapkan sarapan untuk istri dan anak-anaknya. Gambarnya masih hangat. Di sini sepi, dan dunia luar sangat hidup. Pergi melihat langit berbintang, Anda bisa melihat lebih banyak orang, talenta dari dunia bawah dan talenta dari surga akhirnya memiliki janji. Sangat energi, hatiku sangat nyaman. Kaisar Ming duduk di Gunung Jiming, menonton dengan penuh minat, dan kadang-kadang mengangkat matanya untuk melihat Daozu. Dia menonton, dan Hong Jun juga menonton. Kedua kaisar dipisahkan oleh penghalang dan tidak bisa bersaing satu sama lain. Lao Jun dan Yan Luo menebus penyesalan ini, dan mereka semua berusaha untuk memenangkan kemuliaan bagi kaisar. Kekacauan ini berlangsung selama 3 bulan. Namun, pergerakan perang, tidak hanya belum dimusnahkan, tetapi juga semakin intensif. Ada talenta di surga dan dunia bawah, dan ada juga banyak talenta di surga. Pertarungan antara dua dunia telah menjadi huru-hara. Di 3 dunia. Tidak hanya para tetua yang bertarung, tetapi juga generasi muda dari 3 alam, hampir setiap medan bintang bertarung, dan penontonnya juga silih berganti, latihannya cukup meriah. 3 hari kemudian, 5 kaisar muda dari area terlarang keluar dari gunung untuk berbicara dengan tubuh kekacauan. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, kelima orang itu dipalu satu per satu. 9 hari kemudian, 5 kaisar muda di area terlarang semuanya pulih dari luka mereka dan keluar dari gunung lagi. Kemudian, mereka berlima dipukul lagi. Hati nurani langit dan bumi, mereka akan pergi ke Heng Yue, dan mereka ingin bertukar pikiran dengan Ye Chen dan Yao Qi, tetapi mereka dihentikan oleh orang gila tepat setelah mereka meninggalkan benua Xuan Huang. Ketika mereka kembali ke area terlarang, mereka semua mencengkeram pinggang mereka dan terlatih-tatih. Itu saja, bajingan gila itu selalu berkeliaran di luar area terlarang, bertelanjang dada, memegang pisau ajaibnya,
dan dengan sombong mengatakan bahwa sejak Dacu datang ke Xuan Huang, dia benar-benar telah berjalan jauh. Memalukan. Orang-orang di seluruh area terlarang Xuan Huang, dari Raja Surga hingga para prajurit, memiliki dua kata yang terukir di wajah mereka, apa yang mereka lakukan. Apakah mudah bagi Kaisar Muda untuk keluar sekali? Setiap kali saya keluar, saya dipukuli sekali. Melihat 5 Kaisar Muda, mereka adalah yang paling melankolis, dan mereka tidak berani keluar rumah lagi. Kedua Kaisar, Tianming dan Ming, sangat senang menonton. Mereka suka melihat area terlarang paling menderita. Ketika mereka melihat wajah gelap 5 Raja Langit, mereka merasa sangat segar. Anggota keluarga Anda tampaknya tidak mampu. Tidak terlalu tahan terhadap pemukulan. Tahukah Anda, fisik Sein kuno dan fisik abadi Yaochi belum dijual. Jika mereka berdua kehabisan pertarungan, talenta dalam keluarga Anda harus dipalu. Mereka berdua adalah Kaisar Muda, dan mereka juga terbagi menjadi kekuatan dan kelemahan. Pemimpin Sekte Tongtian telah bergerak, dan saya perlu menemukan ahli pedang Wutian untuk berlatih. Saya mendengar bahwa seorang guru tua abadi di surga dipukuli oleh orang suci, saya tidak tahu apakah itu benar-benar atau tidak. Taisang Lao Jun sedikit marah. Saya telah mengejar Raja Chu Jiang selama lebih dari 8 juta mil. Raja Qin Guang juga sangat marah, dan mengalahkan Jiang Taigong sepanjang jalan. Gejolak. Dari pertarungan masih sama hebatnya, mempengaruhi seluruh langit berbintang, dan semakin banyak peserta, kemana harus pergi ada drama besar, talenta dari 3 dunia berkumpul di dunia manusia, itu disebut pertemuan dan kebencian, tidak ada yang setuju dengan yang lainnya, ketidaksepakatan, di tempat, dan surga berada dalam kekacauan. Ledakan. Gemuruh. Di langit berbintang yang ramai, Dacu juga ramai, dan gemuruh guntur tidak pernah berhenti. Suara guntur berasal dari Danceng, yang merupakan penglihatan dan Lei. Benar, ada alkemis yang melawan alkimia, termasuk yang ada di surga, dunia bawah, dan dunia manusia, seperti Sekte Alkimia dan Tao Tua Kunlun, semuanya luar biasa, dan alkemis di dunia manusia dan dunia bawah tidak kalah. Ada banyak orang dengan pencapaian tinggi di bidang alkimia. Pertempuran ini berlangsung selama 9 bulan sebelum berangsur-angsur mereda. Orang-orang di 3 alam itu jujur, yang terluka dan yang cacat, dan para alkemis juga jujur, dan semua bahan alkimia habis. Ini semua tentang berkelahi, dan para talenta benar-benar duduk dan berbicara tentang bisnis. Suatu malam, pembangkit tenaga listrik dari 3 alam berkumpul, berpusat di Xuan Huang, Zutianmen, dan benua Nether, dan membagi langit dan segudang domain menjadi 3 wilayah utama. Setiap pihak memilih banyak pembangkit tenaga listrik, satu tim demi satu, berpatroli di bintang-bintang langit adalah untuk menemukan orang-orang prasejarah, dan juga untuk bertahan melawan setan. Hari baru, langit kembali cerah. Ye Chen memasak makanan lebih awal, siapa yang mengira bahwa Kaisar ke-10 Dacu yang gelisah tidak pernah meninggalkan rumahnya sejak September, dan di luar sangat ramai sehingga dia tidak keluar untuk menonton pertunjukan, itu benar, setengah langkah Ekaristi Daceng, visi yang luar biasa. Dia tak terkalahkan di bawah Kaisar. Hei, bagaimana kalau makan? Saat para gadis mengatur meja dan sumpit, Dewa Langit Sura datang, berjalan dengan angin, dan berkata dengan angkuh, sejak dia berjalan keluar dari gerbang Tianmen hari itu, dia telah memukul begitu banyak pria kuat, itu namanya kencing. Dewa Timur, kan? Jika Anda punya waktu, mari kita diskusikan. Tianzun mengabaikan Ye Chen dan hanya menatap Jining Suang. Hari-hari ini di langit berbintang, kecuali Kaisar ke-10 Dacu, yang paling banyak mendengarkan adalah Dongshen Yaochi. Dia mendengar bahwa Jining Suang telah ke alam semesta mereka, dan bertemu dengan teman baiknya Zhao Yun, yang juga seorang Kaisar Muda, jadi dia harus berlatih. Episode 2822 Dewa Langit vs Dewa Timur. Ye Chen melirik Tianzun, Chu Xuan, Chu Ling dan yang lainnya melakukan hal yang sama. Mereka memandang Tianzun dengan mata sipit, datang ke sini pagi-pagi untuk membuat janji, apakah Anda tidak minum obat, atau minum terlalu banyak? Jining Suang tetap diam, menatap Tianzun Sura dengan tenang. Di alam semesta Zhao Yun, dia pernah mendengar nama Kuang Yingji, dan yang paling sering dibicarakan Zhao Yun adalah pria bernama Kuang ini. Ketika Ye Chen menyebutkannya, bahkan dia sedikit terkejut. Pasti tidak terduga. Lainnya 2 monster penentang surga di alam semesta datang ke surga. Perbedaannya adalah bahwa Zhao Yun pergi ke dunia bawah, sedangkan yang di depannya pergi ke surga.
Jangan menunda terlalu banyak waktu, klik sampai akhir. Tianzun tertawa terbahak-bahak, terutama karena dia tidak percaya pada kejahatan, Dewa Timur yang misterius, apakah itu benar-benar jahat seperti dalam legenda. Dia mampu berdiri bahu-membahu dengan Ye Chen, dan bahkan Chaos Body memberinya evaluasi yang sangat tinggi. Ji Ningsuang tersenyum tipis, melambung ke atas, dan meninggalkan Heng Yuezong. Oke, Asura Tianzun buru-buru mengikuti. Jangan memukul terlalu keras, kata Ye Chen dengan santai. Mudah untuk mengatakannya. Tianzun menoleh ke belakang dan memberi isyarat oke. Ketika Ye Chen melihatnya, dia sangat menggoda sehingga dia ingin tertawa. Saya mengatakan ini kepada menantu perempuan saya, tetapi saya tidak memberi tahu Anda. Juga, dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri untuk membuat gerakan yang begitu baik? Dengan senyuman seperti itu, dia juga meletakkan mangkuk dan sumpitnya, dan Ma Liu mengikutinya. Sebagai penonton, dia harus melakukannya, dia harus menyaksikan Tianzun dipukuli dengan matanya sendiri, dan dia harus mengukir beberapa gambar, dan ketika dia bebas suatu hari nanti, dia akan memberikan bagian kepada semua orang di langit, dan mereka semua akan memiliki mata palem. Cusuan dan yang lainnya juga bangun dan sarapan enak, semuanya terburu-buru. Di luar langit, Ji Ningsuang sudah berhenti, berdiri dengan anggun, seperti peri dalam mimpi, cerah dan tanpa celah, tanpa nafas biksu yang terungkap, hanya gumpalan Taoisme, samar-samar terlihat di sisinya. Sebaliknya, Sura Tianzun juga memperbaiki tubuhnya, memutar lehernya dengan keras, pisau ajaib di tangannya berdengung dan bergetar, kekuatan tempur yang mendominasi tiba-tiba muncul, dan paksaan tirani mengguncang alam semesta. Cepat, cepat! Banyak orang tua, setelah mendengar gerakan itu, muncul satu persatu, masing-masing dengan mata berbinar. Akhir-akhir ini, mereka telah mendengar terlalu banyak tentang pencapaian Asura Tianzun, dan itu tidak menakutkan. Dan Ji Ningsuang, yang juga menciptakan mitos, adalah kaisar muda wanita terkuat di dunia saat ini. Tianzun vs Yao Qi, mana yang lebih lemah dan mana yang lebih kuat? Sulit untuk membuat keputusan sebelum pertempuran. Pria gila itu sangat pandai bertarung. Istri dari tubuh suci juga tertutup. Setidaknya, ada orang yang berdiri di setiap puncak bukit, dan suara diskusi bahkan lebih banyak satu demi satu. Dibandingkan dengan pertarungan orang-orang tua itu, duel ini sepertinya lebih menarik. Saya ingin melihat seberapa kuat saya sejak saya melewati level di Yao Qi, atau ini adalah pertama kalinya saya bergerak, sampai sejauh mana. Kamu pengecut, jangan berkelahi sendiri, biarkan istrimu berkelahi. Xie Yun melipat tangannya dan melirik Ye Chen. Tubuh suci yang setengah jadi sebenarnya adalah penonton. Jika kita terluka, kita akan merasa tidak enak. Kata si Tunan, mengangkat telinganya, berlari keluar untuk menonton pertunjukan tanpa sarapan. Ye Chen memegang kendi itu, dan dia tidak menganggapnya serius. Hanya bercanda, Zhao Yun mungkin tidak dapat melakukannya bahkan jika dia datang, pria bermarga gila itu jauh di belakang. Ledakan. Diiringi dentuman, pertempuran besar itu tiba-tiba pecah, dan langit tiba-tiba bergemuruh dan bergemuruh. Ledakan. Kapan? Dentang. Ah. Tidak perlu melihat adegan pertempuran, cukup dengarkan suaranya, suaranya tidak ada habisnya, dan jeritan seseorang juga sangat menyenangkan, yang mulia surgawi yang keluar dari alam Asura di Palu. Gudong. Para penonton diam-diam menelan ludah mereka, bola mata mereka berkedut, menyaksikan Sura Tianzun, yang dipukuli oleh Dewa Timur Yao Qi dari langit timur ke langit barat serangannya tak tertandingi, tetapi sulit untuk menghentikan tangan batu giok kristal Yao Qi, semua seni rahasia dan kekuatan gaib tampaknya telah menjadi dekorasi, ilusi yang menggelikan. Gadis ini terlalu kuat. Keadaan pikiran Tianzun sangat ngeri. Sebagai seorang pejuang, dialah yang paling merasakan. Tangan wanita itu jelas sangat biasa, tetapi kekuatannya merusak langit. Orang yang menghancurkan dunia bumi memiliki pemahaman Tao yang tinggi, yang sama sekali tidak kalah dengan Ye Chen, dan sama menakutkannya dengan tubuh suci. Ledakan. Saat berbicara, Ji Ningsuang datang lagi, tubuhnya seperti mimpi, dan telapak tangannya sebening kristal, menutupi langit. Tianzun menyemburkan darah, dan terhuyung-huyung oleh telapak tangan. Adegan setelah itu masih sangat eye-catching. Orang-orang dari alam Asura masih tidak bisa berdiri tegak, meskipun mereka menolak pemukulan, mereka sering berdarah, jatuh beberapa kali, dan dihancurkan serta dipukuli sepanjang jalan. Ketika saya pergi menemui Ji Ningsuang, ekspresinya biasa saja dan acuh tak acuh dari awal sampai akhir. Sangat kuat.
Chaos Body, yang juga seorang penonton, berdiri di sudut kerumunan dan bergumam pada dirinya sendiri. Dapat dilihat bahwa ada banyak ketakutan di matanya. Meskipun dia juga lebih kuat dari Asura Tianzun, jika dia adalah petarung, dia mungkin tidak dapat memenangkan Dewa Timur Yaochi. Dia pasti wanita aneh yang telah mengembangkan Dao dari segala hal, yang sama misteriusnya dengan Dao of Kekacauan. Itu terlalu kuat. Lelaki tua itu juga berbisik, tetapi dia tidak tahu bahwa selain Ye Chen, tubuh suci, ada junior yang luar biasa di surga, betapa kuatnya Tianzun, tetapi dia ditekan dan dipukuli. Era ini benar-benar luar biasa. Yan Luo dari Aula ke-10 juga ada di sana, mendesah tanpa henti, mengetahui bahwa Dongshen kuat, tetapi dia tidak tahu seberapa kuat dia begitu menakutkan. Junior seperti itu benar-benar mendapatkan muka. Para kuasi Kaisar Dacu tertawa bahagia, menyaksikan Tianzun dipalu, merasa segar kembali. Giuniang, ayolah. Yeling mengangkat tinjunya yang kecil, suaranya jernih, dan dia yang paling aktif di tempat kejadian. Tidak perlu baginya untuk berteriak dan bersorak, Giuniang keluarganya juga cukup kejam. Melihat Tianzun lagi, sungguh kata yang tragis, pisau ajaib di tangannya terguncang dari langit, dan dia membawa banyak jalan keabadian Kaisar, tetapi sekarang, itu tidak berguna. Tidak ada anggota keluarga tubuh suci yang vegetarian. Ada begitu banyak kejutan di zaman pergantian Kaisar. Lebih banyak orang datang dan melihat Tianzun dipalu, semuanya menyeringai, Kaisar ke-10 Dacu sangat jahat ya, menantunya juga bisa bertarung seperti ini, seperti Cusuan dan Chuling, mereka semua luar biasa. Ribuan tahun dalam mimpi benar-benar tidak sia-sia. Ye Chen tersenyum dan menyesap anggur. Dia paling mengenal Jining Suang, dan dia juga paling tahu kekuatan pertempuran Yaochi. Sejak reinkarnasi, dia telah menentang langit sepanjang waktu. Jalan ada gelar kutu buku, tetapi juga menyandang kemuliaan permaisuri muda, dia juga layak untuk legenda itu. Ini setenar Yaochi, bukankah itu memalukan bagi kalian bertiga? Kui Niu meletakkan tangannya di tangannya dan melirik Shizun, Nandi dan Zhonghuang di sampingnya. Dia tidak tahu bagaimana ketiga orang ini berdiri bersama dengan Dongshen, setidaknya mereka sama terkenalnya, tapi hari demi hari. Dewa Timur dan Yang Mulia Barat, Kaisar Selatan dan Kaisar Pusat, yang menyegel ini. Mereka bertiga batuk kering, menggosok alis mereka bersama-sama, dan berkata dengan malu bahwa nama yang sama itu benar, tetapi kekuatan tempur ini sedikit menyentuh, dan dia hampir tidak bisa disebut anak dewa, tetapi dia adalah seorang kaisar muda, dan, belum kaisar muda biasa, bahkan Surat Tianzun, dihancurkan dan dipukuli. Di masa depan, aku khawatir Tuan Muda tidak akan mudah berjuang keras. Xie Yun tertawa bahagia, dan melirik Tuan Muda Ye lagi. Bagaimana mengatakan, tampaknya bukan hal yang baik untuk memiliki menantu perempuan yang pandai memukul. Ye Chen melihat ke samping dan menatap pria ini dengan mata sipit. Xie Yun berhenti, dan mengembalikan tampilan seperti ini, Tuan legendaris memaksakan dirinya pada haluan, ini tidak seperti Anda belum pernah melakukannya sebelumnya, atau ini semacam upaya, kami mengingatnya dengan jelas. Dan orang yang mengingat paling jelas adalah Chu Xuaner. Pada saat ini, tatapan kanibalistik itu telah menyinari Ye Chen. Kenangan tahun itu masih segar. Seorang pria bernama Ye Chen mendobrak pintu kamarnya, meminta sesuatu. Pot mana yang tidak dibuka dan pot mana yang diangkat. Ye Chen mengerutkan bibirnya, dan dengan jujur. Singkirkan tangannya, jika Cusuan tidak dilindungi oleh senjata kekaisaran pamungkas malam itu, apakah dia akan gagal? Setiap kali dia mengingat kejadian ini, dia akan memarahi Tuan Kota tanpa air mata secara menyeluruh. Engah. Ketika dunia memandang, Tianzun berdarah lagi, sebelum dia bisa menstabilkan sosoknya, Yaochi Zetian menjatuhkan telapak tangannya, tangan batu giok itu masih sangat jernih, tetapi memiliki tekanan untuk menghancurkan dunia, seberat gunung. Engah. Diiringi dengan runtuhnya kehampaan, Tianzun kembali menyemburkan darah, seperti meteorit, jatuh dari langit yang kosong, membentuk busur yang indah di langit yang luas, dan langsung menuju ke bumi. Ledakan. Suara gemuruh cukup panjang, dan tanah yang luas itu hancur menjadi lubang yang dalam. Tidak ada lagi perkelahian, tidak ada lagi perkelahian. Setelah sekian lama, Tianzun merangkak keluar dan bahkan tidak bisa berdiri tegak. Dia awalnya adalah bakat yang sombong, tetapi dia kehilangan kesabaran untuk membersihkan Jining Suang. Jika dia terus bertarung, dia akan dipukuli sampai mati. Adegan sejarah terulang kembali padanya.
Sebagai saksi sejarah, orang-orang surgawi, seperti Huasan yang asli, Raja Iblis Banteng, dan veteran Kunlun, adalah yang paling ceria. Mereka semua beruntung menjadi penonton dari dua pertempuran tersebut. Di alam surga, dia dipukuli dengan kejam oleh Saint Ye Chen. Ketika dia datang ke dunia manusia, dia diledakkan lagi oleh istri Ye Chen. Orang gila itu pasti sangat sedih. Setelah sekian lama, dia akan benar-benar menjadi domba kecil yang jinak. Jangan remehkan alam semesta kita. Tidak ada kekurangan bakat, dan dia bisa membuatmu menangis. Sekarang, apakah kamu jujur? Yue Xin melangkah maju, ingin tertawa marah, mengetahui bahwa Tianzun gelisah. Lihat, dia dipalu lagi. Jujur saja, Tianzun menyeka mimisannya, dan dia tertegun. Saudaraku, kamu benar-benar menyelamatkan muka. Ye Chen menunjukkan dua baris gigi putih, dan bahkan memberi isyarat oke. Engah. Tianzun tidak muncul dalam satu nafas, dan menyemprotkan darah tua lagi. Pada titik ini, saya menyadari bahwa kalimat Ye Chen, jangan mulai terlalu keras, bukan untuk dia, tapi untuk Yao Qi, sayang sekali dia begitu bodoh. Ini tidak mudah digunakan, dan kekuatan tempurnya tidak terlalu bagus. Ini tidak bisa disalahkan pada orang lain, dialah yang bergegas mencari pemukulan, dan dia tidak makan, jadi dia dipanggil untuk belajar satu sama lain. Dia tahu bahwa Ye Chen sangat galak, tapi dia tidak tahu bahwa istrinya juga pandai berkelahi. Yao Qi memang tidak dibangun, dan dunia tidak menyebarkannya secara salah. Perang berakhir, keluarga Ye Chen berbalik, belum makan. Perlu disebutkan bahwa pinggang Ye Chen biasanya tidak lurus, dan postur berjalannya keluar dari ketidaksetujuan. Lihat, menantu perempuan saya sangat pandai memukul. Apa yang harus saya lakukan? Saya ingin memukulinya. Banyak orang mengarang kalimat seperti itu, terutama para tetua yang memiliki keinginan terkuat. Mereka bahkan lupa kapan terakhir kali mereka memukuli Ye Chen. Setiap kali mereka melihat Ye Chen seperti ini, semua tangan gatal entah kenapa. Oke, kok setengah langkah. Tidak mudah bagi kami untuk memulai. Sejak saat itu, orang-orang tua dan tidak bermoral semua berbalik. Kemudian, seorang raja bernama Zan Wuza dipukuli. Episode 2823 Hari Baik dan Hari Baik. Ledakan, ledakan, ledakan. Pertempuran antara Dongshen dan Tianzun tampaknya merupakan pengantar, dan ada ledakan lain, dan ada di seluruh dunia. Pusat kekuatan dari tiga alam yang telah lama diam mulai membuat janji untuk bertarung, masing-masing mencari seorang lawan. Langit berbintang, sosok gelap, terlihat di mana-mana. Mereka yang suka hidup, sangat termotivasi. Lihat gambar ini, orang-orang prasejarah yang gelap bahkan tidak berani menunjukkan kepala mereka. Lihat, orang-orang di surga semua menganggur. Jika tidak ada perang, mereka akan menemukan diri mereka untuk berperang. Jika mereka keluar dalam situasi seperti itu, mereka akan disalahkan jika tidak terbunuh. Mereka harus bersembunyi dengan jujur. Di malam yang sunyi, cahaya bintang dan bulan memenuhi puncak Yunfei. Cusuan dan yang lainnya berkumpul di bawah pohon tua, mengobrol dan tertawa, menikmati kenyamanan. Adapun Ye Chen, dia berdiri di puncak gunung, memandangi langit berbintang. Dia berdiri di sana selama 3 hari 3 malam tanpa bergerak. Selama periode itu, banyak orang datang berkunjung. Setelah mendaki ke puncak gunung, mereka melihatnya dengan kepala terangkat seperti dia. Setelah lama menonton, mereka tidak tahu apa yang dia lihat, dan mereka cukup terpesona olehnya. Pada hari keempat, 5 kaisar muda di area terlarang akhirnya datang. Melihat Ye Chen berdiri diam, dia pikir dia tercerahkan, dan dia tidak mengganggunya, tetapi dia ingin berdiskusi dengan Yao Qi, tetapi hanya dengan memikirkannya, bahkan Tianzun dan yang lainnya tidak dapat melakukannya, apalagi Jining Suang. Setelah meninggalkan Hang Yue, mereka berlima diseret oleh Tianzun. Apa yang terjadi setelahnya adalah badan kekacauan, yang menempatkan papan catur di bawah pohon tua, bermain game dengan Yao Qi, seperti saat Ye Chen bermain catur, itu juga menyebabkan banyak fenomena aneh, dan terlalu banyak orang datang untuk menonton. Hukuman ini berlangsung selama 3 hari. Setelah penglihatan menghilang, tubuh yang kacau itu berdiri, tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Malam yang tenang lagi. Ye Chen, yang berdiri di puncak gunung, hanya memiliki seberkas cahaya di matanya, tapi dia tetap tidak bergerak. Angin harum berhembus, dan bayangan indah mendarat di puncak. Melihat lebih dekat, itu adalah dewa jahat dari roh jahat, yang datang ke sini setiap beberapa hari akhir-akhir ini,
harapan di matanya semakin banyak setiap saat, dan dia ingin bertanya pada Ye Chen kapan dia akan memurnikan jiwa yang menghidupkan kembali. Pil. Keheningan Ye Chen membuatnya ragu untuk berbicara. Dia tidak pergi, dia hanya berdiri di belakang Ye Chen, menunggu dengan tenang, berharap jawaban yang akurat. Dia menemukan semua materi, tetapi dia tidak melihat alkimia. Dia menunggu dengan tidak sabar, sudah bertahun-tahun tanpa akhir, dan kekasihnya telah meninggal terlalu lama, selamanya, tunggu saja pil itu. Segera. Kata Ye Chen tiba-tiba, menunjukkan senyuman, waktu untuk alkimia telah tiba, dan waktu, tempat, dan orang yang tepat akan diambil dalam kegelapan. Jika Anda tidak dapat membuat pil kebangkitan 9 putaran, itu tidak dapat diterima. Beberapa kata membuat iblis itu bersemangat, apa yang perlu kamu persiapkan? Mungkin, itu akan mengorbankan nyawamu. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Nasib. Roh pil. Seperti yang kamu katakan. Setelah percakapan sederhana, Chang Lan terdiam, mengepalkan tangan gioknya di lengan bajunya, dan pipinya menjadi pucat. Meskipun dia bukan seorang alkemis, dia tahu roh pil, benar bagaimana mungkin pil setingkat pil kebangkitan Jiushuan tidak membutuhkan roh pil, dan dia mungkin orang yang paling cocok. Besok, Pil City, kata Ye Chen lagi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berbalik diam-diam, dan jika dia dibutuhkan untuk menjadi roh pil, dia tidak akan pernah ragu. Di belakangnya, Ye Chen juga diam, dan dia masih menghela nafas. Keesokan harinya, sebelum langit cerah, saya melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya, berkumpul menuju Dancheng, termasuk biksu dari Great Chu, serta orang kuat dari dua dunia surga dan neraka. Kebanyakan dari mereka adalah alkemis, dan sosok itu adalah padat dalam kegelapan. Orang bijak alkimia ingin membuat alkimia, dan itu masih merupakan pil kebangkitan 9 putaran, dan pil 9 butir itu setara dengan biksu yang muncul dari kaisar. Itu akan menjadi penciptaan mitos, jadi tidak ada alasan untuk tidak melihatnya. Anda harus tetap membuka mata. Pil kebangkitan 9 putaran. Aku hanya pernah mendengarnya di legenda. Orang bijak dari alkimia adalah orang bijak dari alkimia. Hanya tidak tahu apakah dia bisa membuatnya. Dia bahkan menemukan semua bahan untuk pil kebangkitan 9 putaran. Ada begitu banyak alkemis, tetapi ada satu orang dengan wajah tua yang sangat gelap. Dia, tentu saja, adalah seorang veteran Kunlun. Saat ini, dia sudah mengerti siapa yang merampoknya di surga, dan siapa lagi selain Ye Chen. Banyak bahan alkimia miliknya. Orang tua, mengapa wajahnya begitu gelap? Raja Iblis Banteng melirik. Orang tua Kunlun menarik napas dalam-dalam, dan dia tidak mengutuk kutukan yang telah lama diseduh, dia hanya menatap Ye Chen dengan wajah gelap, jalang tak tahu malu. Ahcu. Di platform awan besar, Ye Chen bersin, dan udara yang mendominasi keluar. Dia seperti seekor anjing, dia tahu siapa yang memarahinya. Sejak dia datang ke platform Cloud, dia banyak bersin dan bersin dari sini. Kita dapat melihat bahwa orang-orang yang memarahinya dengan sangat keras, begitu banyak bahan berharga. Dirampok dan dirampok wajar memarahi, cepat atau lambat kamu harus tahu, dan ada baiknya melampiaskan amarahmu dengan beberapa kata omelan. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Di bawah perhatian semua orang, dewa jahat dari roh jahat tiba, disertai dengan dengung jalan kaisar. Itu adalah tentara kaisar ekstrim, ada 5 dari mereka disebarkan ke segala arah olehnya, tergantung dalam kekosongan halus, hukum jalan kaisar jatuh, dan kekuatan kaisar ekstrim meluap, membentuk pesona yang sangat besar, menutupi platform Cloud Ye Chen, tersegel luar dalam, alam semesta membeku. Dan dia, memegang pedang Xuan Yuan, menjaga sisi Yuntai. Postur ini melindungi Ye Chen. Tapi siapapun yang berani masuk, siapa yang berani mengganggu alkimia Ye Chen, akan diserang seperti guntur olehnya, bahkan jika itu adalah Raja Iblis menelan Mo Yuan. Jika seorang wanita yang jatuh cinta menjadi gila, kerabatnya tidak akan mengenalinya. Mengapa? Raja Qin Guang menghela nafas, dan para tetua juga menghela nafas. Mereka yang mengetahui kisah roh jahat mungkin memahami keadaan pikirannya. Untuk menghidupkan kembali kekasihnya, dewa jahat telah menyerahkan segalanya. Semoga ada kekasih di dunia yang pada akhirnya akan menikah. Doa-doa dunia sebagian besar terdengar dari hati, dan masih ada beberapa keinginan. Saya harap Ye Chen dapat menyempurnakan pil kebangkitan, dan saya juga berharap Dewa Agung di masa lalu dapat dibangkitkan, dan melanjutkan hubungannya dengan roh jahat. Di platform Cloud,
Ye Chen dalam keadaan pikiran yang jernih. Dia tidak mengambil tungku alkimia, juga tidak mempersembahkan korban pada api. Dia melihat Chang Miao lagi. Alkimia adalah pekerjaan teknis. Untuk menyempurnakan ramuan dengan 9 pola, Anda harus memilih hari yang baik dan hari yang baik. Ada cara untuk berlatih, dan ada juga alkimia, tetapi tidak semua alkemis tahu bahwa ada hari baik dan keberuntungan, dengan semacam pertanda baik, dan akan ada keberuntungan dalam kegelapan. Dan yang dia tunggu adalah saat itu, dan dia telah menunggu selama 2 tahun. Hal ini mungkin tampak sedikit tahayul bagi orang lain, tetapi terkadang, kemungkinannya sangat aneh, dan tidak mungkin untuk tidak percaya pada kejahatan. Bersenandung. Di bawah tatapan dunia, dia akhirnya bergerak dan berubah menjadi tungku alkimia dengan sumber aslinya. Itu berukuran lebih dari 10 kaki, terukir dengan caranya yang kacau, dan bahkan memiliki merek Dunjia Tianzi. Meskipun itu adalah tungku alkimia ilusi, sungguh menakjubkan. Mata banyak alkemis yang menonton menjadi cerah. Kemudian, api kekacauan mengalir ke tungku pil. Jangan membuat masalah, kata Ye Chen melalui transmisi suara, dia memberitahu Chaos Fire bahwa masalah ini bukan lelucon. Chaos Huo tersenyum, pada saat kritis, aku masih sangat bisa diandalkan. Sebelum Ye Chen menjawab, sebatang rumput peri dilemparkan ke tungku alkimia dengan jentikan tangannya, diikuti oleh lebih dari selusin bahan alkimia, dan dia mengendalikan nyala api dengan mantap, mengekstrak esensi paling orisinal. Penonton semua menahan nafas, megap-megap, hanya menonton tanpa menyipitkan mata, apalagi melangkah maju untuk mengganggu, ada dewa jahat yang menjaganya, tidak ada yang bisa melewatinya. Dunia sepi. Anda dapat mendengar suara nyala api, dan aroma tanaman obat, semuanya menyegarkan. Setiap bahan mungkin punah di dunia. Tidak akan pernah ada esensi yang hilang dari dalam. Ye Chen ahli dalam tekniknya dan bisa mengendalikan api dengan satu pikiran, dan memasukkan materi dengan satu pikiran. Hanya dalam selusin napas waktu, ribuan bahan abadi telah terhubung menjadi untaian esensi, berkeliaran di tungku alkimia, terjalin dan menyatu, dengan berbagai warna, bersinar dengan kemegahan ilahi. Pemurnian Jiwen dan menghabiskan banyak bahan, dan pencapaian alkimia dan alkimia juga sangat menuntut. Selama periode ini, kesalahan apapun dalam proses dapat menyebabkan kegagalan alkimia. Semua alkemis memahami hal ini. Untuk sesaat, Ye Chen mengerutkan kening, mengangkat matanya sedikit, dan menatap Chang Miao. Kemudian, melihat kulitnya, menjadi jelek. Hanya karena beberapa perubahan, yang disebut hari baik dan hari keberuntungan, karena perubahan cara kaisar di zaman ini, telah berkembang menjadi sengit, yang tidak dapat dikendalikan olehnya, tetapi itu pertanda bencana. Episode 2824 Kehidupan untuk Pil. Ledakan. Tiba-tiba ada ledakan, yang semakin keras dan keras di dunia yang sunyi. Lebih dari 90% orang terkejut, dan mereka semua tanpa sadar mengangkat kepala. Mereka semua memandang Chang Miao, dan ketika mereka memasuki mata mereka, mereka melihat awan gelap, saat itu siang hari, tetapi terhalang dari cahaya yang seharusnya. Apakah ini guntur pil? Beberapa orang terkejut, karena awan gelap yang bergulung di langit tampak seperti tanda sebelum malapetaka. Belum lama sejak alkimia, tidak ada kemungkinan alkimia. Dari sudut pandang lelaki tua itu, pasti alam semesta sedang berubah di suatu tempat. Biksu tua itu merenung, matanya berbinar dengan makna yang dalam. Mengapa saya memiliki firasat buruk? Terlalu banyak orang bergumam pada diri mereka sendiri, hari yang cerah, kegelapan sesaat, seolah-olah hati diselimuti kabut, sangat tertekan, tidak ada alasan selain situasinya berubah, sesuatu yang tidak normal harus terjadi setan. Pada hari yang baik dan hari yang baik, ternyata itu adalah penampilan yang sangat tidak menyenangkan. Raja Dewa Penciptaan sedikit menyipitkan matanya, dan dia mengambil keberuntungan, berniat untuk merapal mantra untuk membalikkan dunia. Namun, nasib baik tidak maha kuasa, dan sulit untuk ditembus. Dengan kata lain, keberuntungan bawaan berbeda dengan keberuntungan manusia, bahkan kaisar mungkin tidak dapat membalikkan langit dengan kekuatan manusia, meskipun kaisar berada di atas Tao, dia masih dalam kegelapan. Hari yang baik berubah menjadi malapetaka, surga tidak indah. Tian Lao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Yang besar adalah yang besar. Dengan keterampilan alkimia Ye Chen, tidak ada alasan mengapa Anda tidak dapat membuat pil kebangkitan 9 putaran. Di Lao menjabat tangannya, masih masalah waktu untuk alkimia, ada. Begitu banyak cara.
Untuk membuat alkimia. Semangat pil, untuk menangkal kejahatan dalam pil. Dan, apakah ada hal seperti itu? Lalu menurutmu apa yang ditunggu Ye Chen selama 2 tahun? Jadi, seseorang harus mati untuk dan hari ini. Pilihan sepenuhnya tergantung pada Ye Chen. Pria tua itu menarik napas dalam-dalam. Ada 3 situasi. Pertama, berhenti di sini dan menyerah pada alkimia. Kedua, lanjutkan alkimia dan temukan seseorang untuk dikorbankan. Ketiga, dengan alasan bahwa tidak ada yang membuat alkimia, pergi untuk memperbaiki pil kebangkitan 9 revolusi. Kasus ketiga lebih dapat diandalkan. Di Lao mengelus janggutnya. Kamu pikir itu terlalu sederhana? Tian Lao berkata dengan ringan, tidak ada yang berkorban untuk membuat pil, Ye Chen tidak akan pernah bisa memurnikan pil yang membangkitkan jiwa, dan hari ini adalah hari yang sangat buruk. Bahkan jika dia bisa memperbaikinya, itu akan menjadi pil yang mengerikan. Ini diskon besar, jika Anda memberi Mu Liu Qing minum, Anda mungkin tidak dapat menghidupkannya kembali. Jika saya adalah dia, saya akan memilih hari biasa, dan saya tidak punya menjadi begitu terjerat. Kamu sudah gila. Apakah kamu perlu pil? Orang tua itu memarahi, aku belum mengerti, Ye Chen berencana seperti ini, karena dia tidak ingin ada yang mati. Untuk pil. Ayo, berhenti meludah. Ayo, berdiri. Di sana, lihat kau bajingan tua marah, keluar. Hei. Mendengar pertengkaran antara keduanya, Raja Rakyat menghela nafas. Dia juga keturunan Zhou Tian. Dia paling mengenal Ye Chen. Dia memilih hari yang baik dan menguntungkan karena dia ingin mendapatkan keberuntungan untuk menghindari seseorang menjadi roh. Pil terlalu banyak variabel, satu hari baik, tiba-tiba berubah menjadi bencana. Sialan. Ye Chen mengutuk diam-diam, matanya berubah merah. Dia telah menunggu 2 tahun penuh untuk hari baik ini datang, dan hasilnya seperti itu, tetapi itu terjadi secara kebetulan, dia lengah, dan dengan semua rencananya, dia tidak cocok untuk satu variabel. Pada saat ini, dia ragu-ragu, dia tidak tahu apakah dia harus menyerah atau terus berlatih. Jika tidak ada roh alkimia, dia tidak dapat membuat pil kebangkitan 9 revolusi. Jika seseorang menawarkan pengorbanan, dia berdagang hidupnya untuk pil. Bahan untuk pil kebangkitan 9 putaran sangat sulit ditemukan. Sebagian besar rumput surgawi yang telah dimasukkan ke dalam tungku pil sudah punah di dunia. Jika kita berhenti sekarang, tidak mungkin menemukan bahan untuk alkimia di sini. Seumur hidup, Chang Lan. Pikirannya dibangunkan oleh banyak bisikan, Mo Yuan, Qin Guangwang, Di Xuan, Dong Huang Taixin, Yue Huang, Diji. Suara-suara itu berisik, ada terlalu banyak. Sebelum dia bisa menggelengkan kepalanya, dia melihat bayangan indah turun seperti hantu. Itu adalah iblis jahat bernama Chang Lan, Dewa Agung Meiju, yang melompat ke tungku alkimia untuk menjadi roh alkimia, dan dia sudah menyadari bahwa, wanita yang kehilangan cinta itu gila. Pada adegan itu, semua orang tergerak. Ada terlalu banyak peri, dan tanpa sadar mereka menutup mulut mereka. Menanyakan apa itu cinta di dunia, secara langsung mengajarkan orang untuk saling berjanji dalam hidup dan mati, kata cinta begitu aneh, memiliki kekuatan magis, begitu ajaib sehingga bisa membuat seorang wanita rela mempertaruhkan nyawanya demi pil. Mengapa? Kuartet banyak menghela nafas, dan kaisar semulama itu sama, jika kamu masuk, kamu akan mati. Di depan tungku alkimia, Ye Chen berdiri tegak, diam, roh jahat itu begitu cepat bahkan dia tidak bisa bereaksi dengan tergesa-gesa. Ketika dia melihat tungku alkimia lagi, tubuh halus roh jahat itu sudah menjadi dimusnahkan inci demi inci. Tolong! Tawa berbisik keluar dari tungku pil, yang merupakan kalimat terakhir yang ditinggalkan iblis ke dunia. Kata-kata ini dimaksudkan untuk Ye Chen, berharap dia akan memperbaiki pil kebangkitan dan menghidupkan kembali kekasihnya. Apakah itu layak? Ye Chen berkata dengan tenang, seolah dia sedang bertanya pada iblis, atau berbicara pada dirinya sendiri. Saat itu ketika iblis surgawi menyerbu, ada juga 2 wanita yang bersedia menjelma sebagai roh pil untuk membantu kota pil menyempurnakan pil Tianji. Keadaan pikiran mereka pada saat itu harus sama dengan setan. Ledakan. Gemuruh. Tidak ada, gemuruh terdengar lagi, dan awan gelap yang berjatuhan itu seperti lautan yang mengamuk. Hari keberuntungan di hari yang baik telah benar-benar berubah menjadi hari yang buruk. Ye Chen tetap diam, mengangkat tangannya dengan lembut, melemparkan beberapa rumput surgawi ke dalam tungku alkimia, dan dengan mantap mengendalikan nyala api. Dia akan memenuhi keinginan iblis yang telah lama disayangi,
dan dia pasti akan membangkitkan orang bernama Mu Liuqing. Tanpa disadari, sejak saat itu, ada jejak guntur dan kilat padanya, guntur dan kilat yang gelap gulita. Itu adalah guntur hukuman dewa. Dia, seseorang yang menentang surga, dihukum oleh surga ketika dia sedang menyempurnakan alkimia. Dengan kata lain, dia mengutuk surga di dalam hatinya, mengapa hari yang baik dan keberuntungan harus berubah menjadi hari yang baik. Bencana sebuah variabel menyebabkan seorang wanita kehilangan nyawanya. Jangan tersinggung lagi. Raja manusia memarahi dengan dingin, kata-katanya cukup bermartabat oleh para tetua, ekspresinya jelek, dia juga membenci langit, dia dulu memarahi langit, tapi sekarang, mengutuk langit jelas tidak pantas, roh jahat telah dimusnahkan, dan dia tidak ingin berhasil dalam setengah langkah tubuh suci kuno, dan kemudian karena momok surga, mengalami perubahan yang mengerikan itu. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya diam-diam mengendalikan api, dan diam-diam melemparkan rumput peri. Namun, momok di tubuhnya menjadi semakin kuat, dia diam di permukaan, tetapi jiwanya meraung, dan niat membunuh yang kuat tidak dapat disembunyikan, mengungkapkan jejak, dan dunia membeku dengan es. Ledakan. Gemuruh. Niat dan amarahnya yang membunuh, gemuruh di atas langit, sekali lagi tirani, kilat dan guntur, dan paksaan yang membuat dunia bergetar, muncul tiba-tiba, itu adalah kehendak dewa, itu marah, hanya karena pemberontakan itu pria itu surga menyinggung keagungan tertingginya. Hati dunia bergetar, dan kelas kuasi kaisar tidak terkecuali. Junior dengan basis kultivasi yang lemah tidak bisa lagi merangkak, tidak mampu menahan murka para dewa, dan kekuatan dalam kegelapan membawa sentuhan kekuatan penghancur. Jangan tersinggung lagi. Dan Zong mendengus dingin. Saudara junior dewa alkimia juga orang dengan pencapaian tinggi dalam alkimia. Dia tahu jalan alkimia. Seperti Ye Chen, jika dia membuat alkimia sambil membuat marah langit, dia bermain api dan bakar diri, jika serius, itu akan menghancurkanmu. Guntur hukuman ilahi hanyalah lelucon. Ye Chen tidak melihat ke samping, darah sudah menetes dari sudut mulutnya. Dia masih mengutuk, melawan momok surga, dan memarahi langit dengan marah. Pada saat hari baik berubah menjadi hari buruk, benih obsesi berakar dan tumbuh jauh di dalam jiwanya. Jika suatu hari, jika dia bisa melampaui Great Dao, dia pasti akan pergi jauh-jauh ke puncak misti dan menggulingkan langit yang penuh kebencian itu. Engah. Di bawah perhatian semua orang, tubuh sucinya runtuh, tercabik-cabik oleh momok surga, dan darah emas menyembur keluar. Retakan. Setelah itu, terdengar suara tulang patah, yang juga tercabik-cabik oleh azab dewa. Hanya dalam 3 atau 2 saat, tubuh sucinya sudah bersimbah darah. Omong kosong. Kaisar Chu berteriak keras, dan dia juga memiliki keagungan seorang kaisar. Dia tidak ingin Ye Chen dilahap oleh momok sebelum dia bisa memperbaiki pil yang mengembalikan jiwa. Ye Chen tampak acuh tak acuh, tidak bisa berkata-kata dan tidak bisa berkata-kata. Namun, wujudnya berubah. Rambut hitam panjangnya berubah menjadi untaian merah darah. Mata yang dalam itu, tidak ada pupil lagi, berubah menjadi lubang hitam. Darah yang mengalir di tubuhnya juga berubah menjadi hitam legam, tiba-tiba muncul setan, melonjak seperti lautan luas. Batas penerus darah. Semua orang di dunia terkejut, berpikir bahwa bentuk yang mendominasi seperti itu bisa disebut abadi. Aku menyinggung surga, tetapi membuka batas suksesi darah, ini. Melihat orang yang telah mempraktikkan alkimia, ini adalah pertama kalinya aku melihat orang membuat alkimia dalam keadaan batas penerus darah. Dengan cara ini, Anda tidak akan takut dengan azab dewa. Diskusi berlangsung satu demi satu, ada kebaruan, desahan, keterkejutan, bahasa lidah, dan banyak kata yang saling terkait, yang sangat riuh. Retakan. Retakan. Suara patah tulang masih sering terjadi, dan itu ditransmisikan dari Ye Chen. Darah terus mengalir ke batas tanpa kematian atau cedera, dan tulang yang patah terhubung satu persatu, dan darah yang mengalir juga mengalir mundur. Itu adalah semacam konfrontasi, yang mengikuti batas darah, yang mengutuk guntur. Yang menghidupkan kembali sepenuhnya, dan yang lainnya menghancurkannya. Yang satu menyiksa tubuhnya, dan yang lainnya membentuk kembali tubuhnya. Terkutuklah langit, bisakah kamu membuka batas suksesi darah? Tuan Long bergumam, melirik ke langit, dan kemudian ke Ye Chen. Saya masih ingat ketika Liu Ruyan meninggal di masa lalu, Ye Chen juga memarahi langit, dan membuka batas warisan darah setelah kejadian itu, tetapi situasi saat ini sangat mirip, ada juga orang yang meninggal, dan mereka juga mengutuknya. Langit,
dan juga membuka batas suksesi darah. Selama periode ini, apakah ada hubungan yang aneh? Mengapa kita tidak mencobanya juga? Long Yi menepuk kepalanya yang botak, berpikir dan diam-diam memarahi langit, ingin melihat apakah dia akan membuka batas suksesi darah. Nyatanya, dia sudah memarahi, dan dia memarahi dengan cukup gembira di dalam hatinya. Kemudian, momok datang, dan helai guntur dan kilat hitam pekat merobek tubuhnya. Master Long melihat ke samping, memindai ke atas dan ke bawah. Setelah lama mengamati, tidak ada perubahan wujud Long Yi, tidak ada tanda-tanda pembukaan batas darah, dia disiksa oleh guntur dan kilat, dan dia menghilang, dan dia berubah menjadi manusia darah. Kalian, ini sangat menarik. Itu masih Tianzun Sura, yang masih menceritakan kata-kata itu, dan memandang ketiadaan dengan banyak makna di matanya. Yang disebut langit sebenarnya bukan surga, itu semacam belenggu, dan itu juga semacam kehendak, tidak terlihat dan tidak berwujud, tetapi itu benar-benar ada, bahkan jika itu adalah dewa, sulit untuk melepaskan diri dari keagungannya. Episode 2825 Sialan Dewa. Ledakan. Gemuruh. Kekosongan dan awan gelap bergulung, kilat menyambar dan bergemuruh, dan paksaan yang mengerikan melanda alam semesta. Retakan. Retakan. Di bawah langit, ada banyak suara seperti itu, Long Yi memarahi langit, dan lebih banyak orang juga memarahi langit, dan menderita hukuman yang mengerikan dari langit, suara tulang patah di tubuhnya, satu demi satu. Dalam gambar itu, Anda dapat melihat orang-orang nyata, Kaisar Zun tua yang terhormat, semuanya berubah menjadi orang berdarah, yang datang ke sini untuk menonton alkimia, membuat kelompok besar, tetapi mereka berkumpul dan memarahi langit. Keagungan langit tidak bisa dilanggar, dan guntur serta kilat sering muncul. Namun, kecuali Ye Chen, tidak ada yang membuka batas warisan darah. Jangan membuat masalah. Raja manusia memarahi dengan keras, melihat sekeliling, dan menunggu janda permaisuri memarahi jika dia ingin memarahi. Ye Chen telah memprovokasi Guts Scourge, jadi jangan ikuti, Guts Scourge Thunderbolt sangat menyenangkan. Mengapa Anda membutuhkan dia untuk mengatakan bahwa semua orang tua telah berhenti, dan jika Anda pergi ke Wei Tian, bukan karena Anda tidak ingin memarahi, tetapi Anda tidak berani memarahi lagi. Tidak semua orang bisa menembus batas darah, dan jika Anda terus memarahi, Anda akan dihukum oleh Dewa Menelan, tidak ada kematian atau cedera, lebih baik taat hukum. Meski mereka tidak memarahi lagi, dentuman halus itu masih bergema. Itu adalah Ye Chen yang memarahi, bahkan batas Wu Sueji berani memarahi, belum lagi dalam keadaan keabadian pada saat ini, ada keinginan untuk membunuh langit, pada saat ini, itu sangat kuat. Tidak peduli apa yang Anda tegur, alkimia masih perlu disempurnakan, roh jahat sudah mati, dan keinginan yang sudah lama disayangi harus dilanjutkan. Sejauh ini, ribuan bahan abadi telah dimasukkan ke dalam tungku alkimia, dan esensinya dipadamkan oleh api yang kacau, dan dicampur dengan roh iblis, satu demi satu, gambar virtual pil telah terbentuk. Bahkan jika kamu memurnikan pil kebangkitan, bahkan jika kamu menghidupkan kembali Mu Liu Qing, itu masih sang. Dong Huang Taixin menghela nafas. Dia bukan satu-satunya yang menghela nafas, terlalu banyak orang yang dapat meramalkan adegan itu, iblis telah menjaganya selama bertahun-tahun, dan Mu Liu Qing yang dihidupkan kembali juga akan mengikuti jalan lamanya, jadi dia hanya dapat mencarinya kembali dalam ingatan, cinta zaman kuno itu, setelah perubahan yang tak terhitung jumlahnya, akhirnya merindukan seseorang. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Tungku alkimia berdengung, dan aroma obat yang kuat memenuhi langit dan bumi, menyatu dengan kekuatan jiwa, dan platform awan yang luas, dengan banyak kuncup yang keluar dari tanah, benar-benar penuh vitalitas. Inilah dominasi pil kebangkitan. Ia memiliki kekuatan pemulihan yang menentang langit. Sebelum pil disempurnakan, kemampuan pemulihan semacam itu tersembunyi di dalam aroma pil. Terlalu banyak orang yang menciumnya, dan mereka semua segar kembali terutama yang tua, masa hidup mereka yang telah habis menunjukkan tanda-tanda kembali ke cahaya. Pil kebangkitan 9 putaran yang legendaris benar-benar tidak dibuat. Raja Cujiang menghela nafas, tapi itu hanya segumpal aroma pil yang memiliki kekuatan supernatural. Setelah selesai berbicara, dia memalingkan matanya sedikit ke samping dan melirik Raja Qin Guang. Pada saat ini, Raja Qin Guang, sebelum dia menyadarinya, rambutnya telah berubah menjadi abu-abu, matanya yang seharusnya dalam menjadi redup hingga kusam, dan seluruh tubuhnya telah kehilangan semua kekuatan dan semangat, kemerosotan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mengapa?
Semua Yama menghela nafas, roh jahat tergila-gila, jadi mengapa tidak Raja Qin Guang, lahir di era yang sama dengan roh jahat, diam-diam mencintai dewa jahat, melihatnya terkubur menjadi roh, sepertinya dia telah kehilangan kepercayaannya. Ketika angin sepoi-sepoi bertiup, Raja Qin Guang tiba-tiba berbalik, dan berjalan selangkah demi selangkah, punggungnya sedikit kesepian, dan punggungnya banyak bungkuk. Dalam hidup ini, saya tidak akan pernah melihat keanggunannya yang maha kuasa lagi. Kaisar Song ingin mengikuti, tetapi ditahan oleh Raja Chu Jiang. Yang terbaik adalah dia sendirian. Sialan. Raja Taisan mengutuk secara diam-diam, dan memprovokasi momok lagi, dan pria yang tersiksa itu batuk darah. Dibandingkan dengan dia, Ye Chen jauh lebih baik, apakah dia memiliki batas warisan darah untuk mendukungnya? Aroma ramuan menjadi lebih kuat, dan lebih banyak tunas tumbuh dari tanah ke segala arah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, cabang dan daun tumbuh asteris-asteris, dan kelopak bunga bermekaran. Ini jauh lebih mendominasi daripada pil Dewa Kaisar. Orang yang dulunya adalah seorang alkemis di kuil alkimia menarik napas dalam-dalam. Dia telah menyaksikan Dewa Alkimia memurnikan pil Jiwen, dan sekarang dia melihat Ye Chen memurnikan jiwa pil yang menghidupkan kembali. Jelas, dia tidak sendirian. Level, gumpalan aroma pil itu memiliki kekuatan supernatural, tidak ada yang bisa membayangkan betapa mengerikannya pil kebangkitan yang sebenarnya. Mungkin, pil kebangkitan benar-benar memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali pemiliknya. Dan Zong bergumam pada dirinya sendiri, dan Taois Kunlun tua itu juga sama. Ada lebih dari 3.000 bahan. Para alkemis muda menghitung dalam hati. Setiap kali Ye Chen mencuri tanaman rumput peri, dia diam-diam akan menuliskannya. Semakin dia ingat, semakin dia terkejut. Ada terlalu banyak harta karun, semuanya telah menghilang. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana Ye Chen dan yang lainnya mengumpulkan materi. Selain itu, proses alkimia sangat rumit. Hanya dengan melihatnya membuat pusing. Jika Anda dapat menemukan semua bahan, Anda mungkin tidak dapat menyempurnakannya. Setidaknya, mereka tidak dapat melakukannya. Ini dapat menyebabkan untuk kegagalan alkimia, dan persyaratan untuk alkimia dan alkimia sangat menuntut mungkin hanya alkimia yang benar-benar dapat disempurnakan. Alkemis yang lebih tua seperti Su Fu dipenuhi dengan emosi. Jika seseorang menelusuri kembali ke sumbernya, alkimia Ye Chen diajarkan olehnya, muridnya telah melampaui tuannya, dan Ye Chen telah mampu menyempurnakan Jiwen dan, tetapi dia masih mengembara di bidang Bawen. Giu Niang, bisakah ayah memurnikan pil kebangkitan? Ye Ling menatap Ji Ningsuang di awan tidak jauh dari sana, matanya yang besar berkibar. Ya, Ji Ningsuang bahkan tidak memikirkannya. Kata yang dia ucapkan dengan lembut mengandung iman. Dia percaya pada Ye Chen tanpa syarat, dan dia akan dapat melanjutkan keinginan iblis yang telah lama disayangi. Ye Ling mengepalkan tangan kecilnya, dan dia juga sangat bertekad. Keadaan pikiran gadis kecil itu sangat tersentuh. Dia digerakkan oleh iblis, dan ingin menangis karena cinta. Para senior tua terlalu mencintai. Jika kamu mati, jika orang lain dibutuhkan untuk menjadi roh pil, aku akan mengorbankannya juga. Kata Tang Sanxiao tiba-tiba, mata kurus itu bersinar dengan cahaya yang kuat. Jangan mengutukku. Apa yang aku katakan itu benar. Apakah kamu tergerak? Apakah kamu memiliki keinginan untuk menikah denganku? Keluar. Jangan membuat masalah. Chu Ling memelototi mereka. Jangan berhenti. Ye Ling menjulurkan lidahnya, dan berdiri menuju Ji Ningsuang. Mata indah Yao Qi terkadang kesurupan, melihat alkimia, tetapi memikirkan roh jahat, ada semacam rasa terima kasih, yang datang dari jiwa, dan akan terpatri selamanya. Saat itu, jika tidak ada lagu kacau dari roh jahat, dia dan Ye Chen mungkin akan saling melupakan. Meski cintanya rendah hati, dia tetap bersyukur kepada dewa alam liar yang agung karena telah melimpahkan cintanya. Ibu, mengapa kamu menangis? Ye Fan mengalihkan pandangannya ke samping. Faner, tuliskan nama Changlan, dan lebih banyak beribadah di masa depan. Ji Ningsuang tersenyum dengan air mata berlinang. Ledakan. Gemuruh. Diiringi oleh suara guntur, ada lebih banyak penglihatan kuno di kehampaan, penglihatan dan, ada kekacauan, dan segala sesuatu dipentaskan gunung, sungai, tumbuhan, dan pepohonan semuanya melekat dengan energi dan ada juga Ye Chen Dao, ramuan yang menghidupkan kembali jiwa, mencakup segalanya dan menakjubkan. Banyak orang di dunia melihat ke atas dan menatap dengan linglung sebelum alkimia keluar, penglihatannya terbentuk terlebih dahulu.
Ye Chen menjentikkan tangannya, dan itu adalah tanaman peri lainnya. Untuk beberapa saat, sepertinya dia bisa melihat sosok cantik menari di tungku alkimia. Tarian anggun itu seindah mimpi. Itu adalah roh iblis, dengan mata yang indah melihat ke depan, melihat kembali ke masa lalu, tersenyum pada sang kekasih. Tolong. Itu adalah kata-kata lembut yang bergema di telinganya, membawa keinginan iblis, dan juga membawa cintanya. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana dewa yang kejam begitu kejam, dan mempermainkan dunia manusia. Mengumpulkan pikirannya, dia menjentikkan lengan bajunya lagi, dan melemparkan ratusan bahan abadi ke dalam tungku alkimia. Pada saat ini, gambar virtual ramuan di tungku telah terbentuk, dan satu demi satu garis ramuan perlahan diukir. Setiap kali garis diukir, akan ada raungan di langit. Kesembilan garis tersebut adalah ramuan paling puncak di dunia, seperti kaisar di antara para biksu. Adalah pelanggaran terhadap tabu, dan itu juga akan menyentuh kehendak Mingming. Jika obat mujarab ini keluar, itu pasti akan mendorong lintasan jalan perubahan kaisar. Kata-kata Raja Manusia panjang dan jelas, dan dunia masa depan akan berubah lebih cepat dengan munculnya pil kebangkitan 9 putaran. Era, akan ada lebih banyak variabel. N.